Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonas Tova Firdaus dengan NIM 101022330095. Di sini kita akan mempresentasikan rumus dan metode Shannon. Sebelum kita lanjut ke materinya, perkenalkan terlebih dahulu rekan tim saya. Saya Faris Aksad Jamil dengan NIM 101022300169. Dan perkenalkan, saya Doli Bima Jonas Sugeng Tobing dengan NIM 10102230149. Oke, di sini sebelum kita mengenal apa itu Shannon, kita memahami dulu siapa pencetusnya. Ya, di mana Claude Elorson adalah seorang matematikawan dan insinyur asal Amerika dikenal sebagai Bapak Teori Informasi pada tahun 1948. Beliau menerbitkan karya yang berjudul Mathematical Theory of Communication. Di sini kontribusinya memang sangat besar, di mana membuktikan bahwa si informasi ini dapat diukur secara matematis, di mana dia menggunakan satuan bit atau binary. Dan juga Shannon juga menunjukkan bahwa setiap media komunikasi memiliki batas maksimum, di mana kapasitas transmisi data yang tidak dilampaui. Di mana ketika hasil penelitian beliau menjadi fondasi berbagai teknologi komunikasi seperti yang kita sering gunakan, mulai dari internet, wifi, dan jaringan saluran modern lainnya. Terus kalau kita ditanya, mengapa Shannon disebut Bapak Teori Informasi? Ya dikarenakan beliau pertama kali merumuskan cara mengukur informasi secara matematis dan menemukan batas kapasitas suatu sistem komunikasi. Oke, boleh di next slide selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk memahami rumus Shannon, kita harus lebih dulu mengenal tiga komponen utama dalam sebuah saluran komunikasi. Yang pertama adalah bandwidth. Apa itu bandwidth? Yaitu lebar rentang frekuensi yang tersedia dalam satuan hertz. Bandwidth menentukan seberapa luas, contohnya seberapa luas jalan tol yang bisa dilalui oleh sinyal. Semakin besar bandwidth, maka semakin banyak data yang bisa melintas. Yang kedua adalah sinyal. Apa itu sinyal? Yaitu daya dari sinyal pembawa informasi itu sendiri. Diukur dalam watt, ini adalah kekuatan suara yang kita kirimkan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah derau atau noise, yaitu gangguan acak seperti panas termal pada kabel atau interferensi udara yang merusak sinyal dalam perjalanannya menuju penerima. Noise adalah musuh utama kualitas transmisi data. Boleh di next. Lanjut ke rumus Shannon-Hartley. Sekarang kita masuk ke inti dari presentasi ini, yaitu rumusnya. Rumusnya adalah C sama dengan B dikali log 2 dalam kurung 1 plus S per N. Mari kita bedah satu persatu. C, apa itu C? C adalah channel capacity atau kapasitas saluran maksimal. Dinyatakan dalam bits per second atau bps. Ini adalah hasil akhir yang ingin kita ketahui. Selanjutnya, B. Apa itu B? B adalah bandwidth dalam hertz. S adalah daya sinyal dan N adalah daya noise. Perbandingan S dibagi N disebut sinyal to noise ratio atau SNR yang menggambarkan seberapa bersih sinyal dibanding gangguannya. Makna dari rumus ini sangat dalam. Kapasitas sebuah saluran ditentukan oleh dua faktor sekaligus, seberapa lebar spektrumnya, dan seberapa baik kualitas sinyal dibanding noise. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu faktor saja. Bandwidth besar, tapi SNR-nya buruk, tetap menghasilkan kapasitas yang rendah. Begitu pula sebaliknya. Boleh di next. Nah, selanjutnya, kapasitas sinyal versus bandwidth. Slide ini menunjukkan simulasi hubungan antara bandwidth dan kapasitas dengan asumsi SNR dijaga konstan di 10 dB. Hasilnya sangat konsisten dengan permosenan. Ketika bandwidthnya 1 MHz, kapasitas maksimal yang bisa dicapai adalah
3,46 Mbps. Ketika bandwidth dinaikkan menjadi 5 MHz, kapasitas naik linier menjadi 17,30 Mbps. Dan pada bandwidth 10 MHz, kapasitas mencapai 34,60 Mbps. Ini membuktikan bahwa hubungan antara bandwidth dan kapasitas bersifat linier langsung. Selama SNR tetap sama, menggandakan bandwidth berarti menggandakan kapasitas. Inilah alasan mengapa industri telekomunikasi terus berlomba mendapatkan alokasi spektrum frekuensi yang lebih lebar. Boleh selanjutnya. Oke, selanjutnya slide batas mutlak Shannon. Jadi, nilai teoritis minimum untuk rasio daya sinyal terhadap noise ditunjukkan di sini sebesar minus 1,59 dB. Batas ini mendefinisikan nilai minimum daya sinyal per bit agar pengiriman data bebas dari error. Di bawah ambang ini, transmisi data yang andal secara matematis tidak mungkin tercapai. Konsep ini juga penting bagi kita, karena dalam industri modern, semua sistem komunikasi, baik jaringan 5G atau 4G maupun satelit, dirancang untuk mendekati batas ini agar efisiensi maksimal dan kualitas tetap tinggi. Oke, selanjutnya di slide selanjutnya ada teori Nikis dan versus teori Shannon. Yang kita tahu, teori Nikis diperkenalkan pada 1928 berlaku untuk saluran ide tanpa derau. Fokus utamanya pada kecepatan sinyal dan spektrum frekuensi dengan faktor pembatas berupa intersimbol interface. Kon- eh, Konsekuensinya, desain modulasi dan laju samping menjadi kunci. Sebaliknya, teorema Shannon pada 1948 menangani saluran nyata yang noise atau memiliki draw Gaussian. Fokusnya pada informasi kuantitatif dan batas efisiensi dengan pembatas daya sinyal terhadap noise atau SNR. Hal ini menjadikan dasar dalam menentukan batas efisiensi jaringan modern 4G dan 5G. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat merancang sistem komunikasi yang lebih tangguh dan optimal di dunia industri saat ini. Oke, selanjutnya implementasi industri modern. Jadi, yang kita tahu pada era kita yang sekarang ini, banyak sekali teknologi-teknologi modern. Itu ada di implementasi industri yang sangat tergantung pada komunikasi data yang cepat dan efisiensi. Salah satu contohnya adalah penerapan jaringan 5G dan satelit. Hukum Shannon menjadi dasar dari teknologi seluler ini. Untuk mengatasi keterbatasan fisik spektrum, untuk mengatasi keterbatasan fisik spektrum konvensional, industri menggunakan MIMO atau multiple input dan multiple output, yaitu teknik memungkinkan untuk penggunaan banyak antena secara simultan. Dengan teknik ini, spektrum kerja dapat dipergandakan sehingga performa tetap mendekati batas teoritis Shannon meskipun kapasitas jaringan meningkat drastis. Mungkin bisa dilanjut slide selanjutnya. Oke, di sini ada slide 10, di mana slide ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi komunikasi itu terus berusaha mendekati batas Shannon. Yang kita tahu di sini ada 4, ada 1G dan 2G GSM, 3G CDMA, 4G LTE, dan 5G NR. Nah, pada generasi 1G ini dan 2G, efisiensi spektral di mana masih jauh dari batas teoritis Shannon, karena teknologi modulasi dan pengkodeannya masih sederhana banget. Kemudian kita lanjut, di mana di 3G mulai digunakan namanya teknik koreksi kesalahan yang lebih baik sehingga performa sistem semakin meningkat. Kita lanjut lagi ke 4G LTE. Nah, pada 4G LTE ini diperkenalkanlah turbo quads yang dimana dia mampu membawa performa transmisi semakin dekat ke batas Shannon. Jadi kalau misalnya kita lanjut lagi ke 5G NR,
Digunakan teknologi LDPC dan polar codes yang bahkan dapat beroperasi hanya dalam selisih sebagian kecil desibel dari batas teoritis Shannon. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwa meskipun batas Shannon itu tidak dapat dilampaui atau perkembangan teknologi terus berusaha mendekati batas Shannon, walaupun semaksimal mungkin. Jadi, bahwa kita dapat simpulkan bahwa teori Shannon ini tidak hanya menjadi dasar dalam memahami informasi dan komunikasi, tapi juga menjadi acuan utama dalam pengembangan teknologi telekomunikasi modern. Dari evolusi 1G, 2G, 3G, dan 4G sampai 5G, kita bisa memprediksi oleh Shannon sejak tahun 1948. Untuk slide selanjutnya, Oke, selanjutnya contoh soal yaitu sebuah saluran komunikasi memiliki bandwidth B 4 MHz dan SNR linear S per N-nya sama dengan 15. Hitunglah kapasitas maksimal saluran tersebut menggunakan rumus Shannon-Hartley. Rumus Shannon-Hartley adalah C sama dengan B kali log 2 dalam kurung 1 plus S per N. Ini adalah eh, rumus ini menghitung berapa banyak data yang paling banyak bisa dikirim lewat sebuah saluran dengan mempertimbangkan bandwidth dan kualitas sinyal atau SNR. Pertama kita hitung dulu 1 plus S per N, yaitu berarti sama dengan 1 plus 15, yaitu 16. Lalu langkah selanjutnya hitung log 2 dalam kurung log 2-nya karena tadi ada udah 16 berarti log 2 dalam kurung 16 yaitu sama dengan 4 gitu. Jadi saluran ini mampu membawa 4 bit untuk setiap 1 Hz bandwidth. Terus buat mencari C-nya gitu, lalu caranya 4 dikali 10 pangkat 6 kali 4 sama dengan 16 dikali 10 pangkat 6 bps atau C sama dengan 16 Mbps. Nah, ini kapasitas saluran yang dihasilkan yaitu adalah 16 Mbps dalam soal ini. Next. nah untuk tes ujian di sini ada referensi-referensi yang kita cari, di mana kita mencari daftar-daftar atau laporan-laporan yang sudah kita cari untuk mengisi PPT tersebut. Jadi, mungkin untuk presentasi kali ini, kalau ada salah kata, kami bertiga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.